Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat mulia yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhr, atau yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah atau Abi Hurairah. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Abi Hurairah, sebagaimana disebutkan bahwasanya waqad ikhtalafa fi ismihi ikhtilafan katsiran. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang nama daripada Abu Hurairah. Al-Imam An-Nawawi dalam syarah atas Sahih Muslim, beliau menjelaskan bahkan perbedaan tersebut mencapai 30 perbedaan. Jadi ada 30 riwayat yang berbeda-beda tentang nama asli daripada Abu Hurairah. Namun dikatakan oleh beliau yang paling sahih buat beliau adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi nama daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau masuk Islam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah. Jadi Nabi sudah di Madinah di tahun ke-7 setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sedang ada peperangan, yaitu perang Khaybar. Maka datanglah Abu Hurairah dan kemudian masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walazamahu mulazamatan tammah, dan kemudian beliau melazimi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Hurairah termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sebanyak 5,000 wa 300 dan 300 wa 74 dan 74 hadis. Jadi ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dulu pernah mengeluh kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku ini bukan orang yang hafalannya kuat." Jadi dia mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta barangkali mungkin ada doa atau ada amalan supaya hadis-hadis yang ia dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melekat, tidak hilang. Jadi ada terus dalam hafalannya. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hadir ke majelisku kemudian dia membentangkan ridaknya atau serbannya dibentangkan, kemudian setelah selesai mendengar hadisku, ucapanku, nasihatku, serban tadi diambil dan kemudian diletakkan di dadanya, maka apa yang dia dengar tidak akan lupa. Maka itu dipraktekkan oleh Abu Hurairah dan kemudian benar, dia tidak diberikan kelupaan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias diberikan daya hafal yang sangat kuat berkat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu salah satu keutamaan yang didapat oleh Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah adalah bagian daripada Ashabus Suffah. Jadi di masjidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ada orang-orang miskin yang tinggal di emperan masjid. Ada pelindungnya, ada naungannya dari terik matahari. Nah, Abu Hurairah adalah bagian daripada Ahlus Suffah. Beliau bukan orang kaya, bukan orang yang mampu, termasuk dari golongan yang tidak punya. Bahkan beliau dikenal sebagai pemimpinnya Ahli Suffah. Jadi Ahli Suffah itu ada banyak, pemimpinnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan orang-orang Ahli Suffah ini mereka tidak punya apa-apa kecuali kain yang melekat di badannya untuk menutup aurat. Gak punya lebih daripada itu. Betul-betul seseorang yang fakir, seseorang yang miskin.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada Ahlus Suffah. Wa kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujalisuhum. Nabi Muhammad duduk bersama ahli Suffah. Nabi Muhammad membahagiakan mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kedatangan dapat hadiah, maka selalu sama Nabi Muhammad SAW dibagikan kepada ahli Suffah dan juga kepada dirinya. Kalau ada hadiah dibagi dua sama Nabi, setengah buat dirinya, setengah diberikan kepada ahlu suffah. Kalau ada sodakoh yang datang kepada dirinya, maka sama Nabi Muhammad dibawa ke ahlu suffah dan diberikan ke ahlu suffah. Tak jarang Nabi duduk bersama mereka, makan bersama mereka, ngobrol bersama mereka. Jadi Nabi Muhammad seorang pemimpin, tapi bukan pemimpin yang sombong. Tidak malu Nabi Muhammad SAW duduk bersama ahlu suffah, bahkan makan juga bersama ahlu suffah. Jadi ahlu suffah ini bukan orang-orang yang dinomor duakan oleh Nabi, bahkan dicintai dan disayang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Mujahid annahu qal, bahwasanya Abu Hurairah ini pernah menceritakan dulu sempat tidak ada makanan sampai merasa hampir meninggal dunia. Saking kosongnya perutnya, sehingga Abu Hurairah itu duduk di tempat di mana kalau orang itu keluar dari masjid lalu lalang melewatinya. Kemudian dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bertanya tentang makna daripada ayat Al-Quran. Tujuannya bukan untuk cari tahu, karena dia sudah paham ayat tersebut. Tujuannya apa? Supaya diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumahnya, kemudian dikasih makan. Rupanya Sayyidina Abu Bakar tidak paham dengan tujuan Abu Hurairah. Berjalan, dijawab pertanyaannya sampai selesai, kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk ke rumahnya. Maka Abu Hurairah dalam keadaan yang lapar itu pun dia tidak mau minta. Dia kembali lagi ke ujung jalan. Dari kejauhan ketemu Sayyidina Umar Ibn Khattab, tanya pertanyaan yang sama. Berjalan dengan Sayyidina Umar, dijawab oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar gak paham kalau tujuannya dia kelaparan. Sampai akhirnya Sayyidina Umar pun masuk ke dalam rumahnya. Maka akhirnya dia kembali lagi, dan kita ketika kembali ada yang manggil dia, ya Abahir. Karena dalam sebuah riwayat yang juluki Abu Hurairah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia dijuluki Abu Hurairah karena Nabi Muhammad melihat ada seekor anak kucing yang berada di lengan bajunya. Jadi dia merawat anak kucing lah, suka dengan anak kucing, kemudian dirawat. Maka dipanggil oleh Rasulullah sebagai Abahir atau Abu Hurairah. Maka dipanggil oleh Nabi Muhammad, diajak ke rumahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di rumah Nabi tanya, apakah ada makanan? Ada ya Rasulullah, kata keluarganya. Apa? Cuma susu yang diletakkan di mangkok. Maka Nabi Muhammad pun sebelum makan tanya, min ain, dari mana ini susu? Hadiah dari fulan atau al fulan. Maka Abu Hurairah dipanggil sama Rasulullah, ya Abu Hurairah, panggil ahli suffah untuk datang kemari. Kata Abu Hurairah, waduh, ini susu sedikit saya minum sendiri nggak kenyang, dan nggak mungkin saya minum sendiri, wong itu makanannya Nabi Muhammad. Paling tidak saya itu kepingin sedikit aja minum susu itu supaya saya bertahan, bisa hidup. Tapi Nabi Muhammad nyuruh Abu Hurairah manggil ahli suffah. Kalau saya yang disuruh, nanti kalau ahli suffah datang pasti saya yang suruh memberikan minum satu persatu. Lawang saya yang diperintah. Tapi perintahnya Allah dan perintahnya Rasul nggak akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah panggil ahli suffah, dibawa ke rumahnya Nabi. Mereka minta izin masuk, diizinkan masuk, duduk semua di rumahnya Nabi. Benar kata Nabi, ya Abahir, kata Rasul, Abu Hurairah berikan minum ini kepada mereka. Maka Abu Hurairah ngambil susu yang ada di mangkok tadi, diberikan kepada sahabatnya nomor satu, diminum sampai kenyang. Selesai dikembalikan ke Abu Hurairah, diberikan ke sahabat yang kedua, diminum sampai kenyang. Dikembalikan lagi, diberikan ke sahabatnya nomor tiga, diminum sampai kenyang. Ahlu suffah itu semuanya minum dari mangkok yang ada susunya tadi. Karena Nabi Muhammad salah satu khususiyah yang Allah berikan kepada beliau apa? Keberkahan dalam makanan minuman yang disentuh oleh beliau. Setelah semuanya minum semua, dibawa itu susu kepada
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan, diterima sama Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sisa susu tersebut yang ada di mangkok. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi ngangkat kepalanya, ngelihat ke Abu Hurairah sambil tersenyum. Maka kemudian susu tersebut diberikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah, dan Nabi berkata, "Ishrab." Minum wahai Abu Hurairah. Diminum sama Abu Hurairah sampai beliau kenyang. Nabi pun berkata apa? Isyrab, disuruh minum lagi, diminum lagi sampai kenyang. Dan Nabi tetap berkata isyrab, diminum lagi sama Abu Hurairah sampai kenyang. Kata Abu Hurairah, wala zala yaqul isyrab, isyrab. Dan Nabi tetap berkata minum, minum wahai Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, enggak ada jalan lagi untuk masuknya susu ke dalam perut saya. Ini sudah penuh, saya minum sudah kenyang. Baru diambil sama Nabi Muhammad. Dan Nabi pun kemudian minum dari sisa susu tersebut. Pemimpin, tapi enggak minum yang pertama kali. Beliau minum yang paling akhir, bahkan bekasnya fuqara wal masakin. Yang minum bukan pejabat, yang minum bukan orang kaya. Ahlu sufa orangnya enggak punya. Mereka satu persatu minum, yang terakhir baru Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dalam hidupku ada 3 musibah besar yang luar biasa yang menimpa diriku. Yang pertama apa? Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terbunuhnya Sayyidina Utsman ibnu Affan. Kemudian yang ketiga, hilangnya mazut. Maka orang bertanya, apa itu mazut? Mazut itu kalau zaman sekarang tas. Jadi tempat menyimpannya sesuatu, pakaian atau apapun untuk melakukan perjalanan. Jadi buntelan, buntelan kalau zaman sekarang namanya tas. Maka orang-orang bingung loh. Ada musibah besar yang nimpa beliau. 3. Yang pertama wafatnya Nabi. Oke lah, siapa yang gak kehilangan dengan Nabi Muhammad. Yang kedua wafatnya Sayyidina Utsman. Musibah juga besar. Lah kemudian mazut, kenapa ada mazut ini di nomor 3? Kok dianggap musibah besar? Maka kata Abu Hurairah, saat di peperangan bersama dengan Rasulullah SAW, Nabi tanya sama saya, kau punya makanan? Aku pun menjawab, punya ya Rasulullah. Apa? Tamr, kurma. Saya punya 20 butir. Maka kata Nabi, bawa ke sini kurmanya. Kemudian kurma tersebut sama Nabi didoakan. Dan Nabi mengeluarkan kurma itu satu persatu, ditata sama Nabi sambil Nabi mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Satu persatu kurma tadi dibacain Bismillah sama Nabi dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dimasukkan lagi ke tempatnya. Kata Nabi, bawa tentara ke sini, maksudnya sahabat Nabi yang sedang berperang. Masukkan kemari 10 masuk dikasih kurma, 10 lagi masuk dikasih kurma, 10 lagi dimasuk dikasih kurma. Dan ini kurmanya gak habis. Salah satu daripada khususiyahnya Nabi tadi apa? Kalau nyentuh makanan yang sedikit menjadi banyak, takfirul qalil. Itu sahabat yang ada di peperangan semuanya makan kurmanya Abu Hurairah tidak habis. Dan Abu Hurairah berkata apa? Dan saya makan kurma itu di masa Nabi masih hidup sampai Nabi meninggal dunia. Kemudian di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Di masa Khalifah Umar ibn Khattab 10 tahun, di masa Khalifah Utsman ibnu Affan, saya masih makan kurma bekas daripada tangannya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Sayyidina Utsman meninggal dunia, terbunuh, rumahku kemasukan pencuri, dan mazut tadi tempat tas nyimpennya kurma tadi diambil oleh pencuri tadi, sehingga hilang dari tangannya Abu Hurairah. Jadi sudah berapa kurma yang beliau makan dari itu, bekas doanya Nabi Muhammad. Dari zaman itu sampai ke zamannya Abu Bakar, sampai ke zamannya Umar, sampai ke zamannya Utsman, itu kurma nggak habis. Berkat apa? Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min fadailihi radhiyallahu taala anhu kana yastaghfirullah wa yatubu ilaihi kulla yaumin 12,000 marrah. Termasuk daripada kemuliaan yang Allah berikan kepada Abu Hurairah adalah setiap hari beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak 12.000 kali. Tak tidur kecuali selesai. Wa kana lahu khaitun fihi alfan igdah. Dan diriwayatkan Abu Hurairah juga punya khait, benang yang kemudian di situ ada bundelannya. Kalau zaman sekarang tasbih. Itu buatannya zaman dulu, beliau itu dari khait, dari benang, ada bundelan-bundelannya sebanyak 1000. Fala yanam hatta yusabbih. Beliau tidak mungkin tidur kecuali sudah
bertasbih, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan di rumahnya beliau itu kalau bangun malam digilir. Sepertiga malam pertama bangun, kemudian selesai ibadah bangunin istrinya. Sampai akhirnya selesai ibadah istrinya bangunin pembantunya. Jadi satu malam digilir orang rumahnya bangun. Jadi rumahnya nggak pernah sepi dari orang yang bertahajud. Rumahnya nggak pernah sepi dari orang yang bangun malam. Sama kayak rumah kita. Rumah kita kan naik malam, nggak mungkin nggak ada yang nggak tidur. Pasti ada yang melek. Tapi bukan tahajud. Kalau rumahnya Abu Hurairah, rumahnya hidup di malam hari, tapi isinya orang tahajud, nggak putus. Pembantunya tahajud, selesai bangunin majikannya. Istrinya Abu Hurairah tahajud, selesai bangunin suaminya sampai subuh. Kayak rumah kita, cuma bedanya rumah kita nggak dipakai buat tahajud, tapi rumahnya Abu Hurairah dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan ada salah seseorang yang datang kepada Abu Hurairah minta doa, ud'u li ibni faqad waqa'a fi nafsi al-khawf alaihi minal halak. Doakan anakku, entah mengapa aku itu merasa khawatir, takut anakku ini binasa. Anaknya sudah melakukan perjalanan, namanya orang tua. Orang tua itu kan kadang kalau anaknya pergi jauh khawatir. Tolong doakan anak saya wahai Abu Hurairah, faqad waqa'a fi nafsi, aku merasa gak enak perasaan saya ini. Saya ngerasa kalau anak saya ini bakal binasa. Maka kata Abu Hurairah, mau nggak kau saya ajarkan sesuatu yang lebih mustajab, lebih cepat diijabahi oleh Allah Ta'ala ketimbang doa saya? Apa itu hai Abu Hurairah? Bersedekahlah di jalan Allah dengan niat supaya Allah menjaga anakmu. Jadi ini cara dari Abu Hurairah. Jadi dengan kalau punya anak khawatir mau itu sedang bepergian atau nggak bepergian, saya takut anak saya nanti pergaulannya salah dan lain sebagainya, banyak kan sedekah. Banyak sedekah dengan niat apa? Supaya Allah jaga anak kita. Nah itu yang diajarkan sama Abu Hurairah, dilakukan sama ayahnya. Dia bersedekah di jalan Allah dengan niatan supaya Allah memberikan perlindungan, maka akhirnya anaknya pun diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya sampai menceritakan, kami ini kecelakaan di kapal tapi akhirnya kami diselamatkan, ada yang menyelamatkan kami dan kami diantarkan ke pulau yang dekat di mana kami terhampar, tak lain karena apa? Karena sedekah ayahnya tadi yang mohon kepada Allah agar anaknya diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya anak, kita khawatir, takut, ya Allah zaman sekarang pergaulannya luar biasa. Zaman sekarang anak-anak, saya takut anak saya begini, saya takut anak saya begitu, maka perbanyak sedekah supaya apa? Supaya anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak salah bergaul, dan juga supaya anak kita tidak berbuat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu cara yang diajarkan oleh Abu Hurairah, yang tak lain beliau juga mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.